Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Teguh Setia. Saya di sini ingin memaparkan materi tentang mekanisme pertahanan tubuh. Dengan adanya sistem pertahanan tubuh, maka kita mampu menangkal berbagai zat asing yang diduga bisa merugikan kesehatan. Mekanisme pertahanan tubuh dibedakan menjadi dua, yaitu mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik dan mekanisme pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik merupakan respon pertama terhadap patogen yang masuk dalam tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik berfungsi untuk melawan berbagai jenis infeksi yang umumnya terjadi tanpa melibatkan adanya proses seleksi dan memori terhadap jenis patogen tertentu. Saya Faisal Husain, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kang Ahmad Agus Setia. Mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik dibagi menjadi dua tahap, diantaranya pertahanan garis pertama. Pertahanan garis pertama dibedakan menjadi pertahanan secara fisik dan kimiawi. Pertahanan fisik merupakan barrier pertama yang mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. Pertahanan fisik diperankan oleh kulit. Pertahanan kimiawi merupakan senyawa kimia hasil sekresi yang berfungsi untuk membunuh patogen yang masuk. Beberapa contoh dari pertahanan kimiawi adalah keringat yang disekresikan oleh kelenjar keringat pada kulit berfungsi untuk membunuh mikroorganisme. Asam klorida atau HCl yang disekresikan oleh lambung masuk bersamaan dengan makanan. Mukus atau lendir di saluran pernapasan berperan untuk membunuh patogen yang masuk bersama dengan udara. Kelenjar saliva dan air mata mengandung enzim lisozim yang bersifat sebagai antibakteri. Saya Rahmat Amin ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Faisal Husain. Pertahanan garis kedua meliputi fagositosis, inflamasi, demam, interferos, dan sistem komplement. Fagositosis adalah proses di mana sel fagosit menelan atau memakan sel lain atau patogen. Inflamasi atau peradangan merupakan respon tubuh terhadap suatu infeksi yang ditandai dengan adanya pembengkakan, nyeri, panas, dan kemerahan. Demam yang merupakan suatu kondisi ditandai dengan naiknya suhu tubuh di atas ambang demam dengan berfungsi untuk menghambat penyebaran dan pertumbuhan patogen yang masuk. Interferon merupakan suatu protein yang dihasilkan oleh leukosit akibat adanya infeksi virus. Terdapat 3 jenis infeksi, yaitu IFN-A, IFN-B, dan IFN-Y yang berfungsi untuk melawan virus. Sistem komponen protein. Komponen dapat memberikan respon pertahanan dengan cara melekat pada dinding bakteri dan menyebabkan pembentukan lubang pada dinding bakteri, sehingga cairan dari sel bakteri akan keluar sehingga menyebabkan kematian sel bakteri. Saya Niko Haji Pangestu ingin melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Rahmat Amin. Pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melawan patogen tertentu dan akan diaktifkan apabila pertahanan tubuh non-spesifik tidak mampu mengatasi infeksi patogen. Sistem pertahanan tubuh spesifik yaitu limfosit, di mana dibagi menjadi 2 macam, yaitu limfosit T dan limfosit B. Sel limfosit T dibentuk di sumsum tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem limpatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Ketika sudah matang, maka limfosit T juga akan menyebar ke seluruh tubuh. Ada 4 jenis sel limfosit T, yaitu sel T sitosit berfungsi menghancurkan bakteri, virus, dan patogen lainnya. Sel T penolong berfungsi mengaktifkan sel T sitototik dan memicu produksi antibodi oleh sel limfosit B. Sel supresor berfungsi menekan produksi antibodi yang dihasilkan oleh sel-sel B plasma. Sel T memori berfungsi mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh sel limfosit B.
Saya Junandar ingin melanjutkan materi yang disampaikan Niko Aji Pangestu. Limfosit B dibentuk dimatangkan di sumsum tulang belakang dan ketika sudah matang atau siap digunakan akan menyebarkan ke seluruh tubuh. Sel limfosit B berfungsi membentuk sistem kekebalan humoral dengan menghasilkan antibodi ke dalam darah dan limfa. Saya Nur Kasana, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Junandar. Sel B ini juga mampu membentuk sel memori yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh dalam jangka panjang. Jika pada suatu saat antigen yang sama masuk kembali ke dalam tubuh, maka sel memori ini akan segera memicu pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan tentang materi dari mekanisme pertahanan tubuh. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq.